Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih karena masih tetap lanjut di video e-learning kita. Nah, di bab satu kita kali ini, sesuai dengan topik-topik yang sudah dibahas di video pertama, untuk topik bab satu kita akan membahas terkait dengan OHS Management System atau Occupational Health Safety Management System. Nah, terdiri dari tiga subtopik ya Bapak Ibu ya. Kita akan mempelajari dulu terkait apa itu definisinya, apa itu OHS Management System, kemudian bagaimana sih framework OHS Management System yang berlaku di KSORK, dan juga yang penting juga kita memahami terkait dengan kebijakan K3L KSORK. Kita lanjut ke definisi dulu nih Bapak Ibu nih. Nah, mungkin Bapak Ibu udah nggak asing ya. Kalau kita ngelihat OHS Management System itu apa sih sebenarnya? Nah, Bapak Ibu mungkin sering melihat ada rangkaian ini, Bapak Ibu, suatu proses ini terdiri dari plan atau perencanaan, kemudian do, yaitu adalah implementasi atau penerapan, kemudian juga check, yaitu adalah melakukan review, dari melakukan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan action, atau kita melakukan tindakan-tindakan perbaikan dari apa yang sudah kita cek sebelumnya. Kurang lebih itu Bapak Ibu, apa aja proses-proses dalam manajemen sistem kita. Nah, dari sini kita dapat bayangan nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering dengar, apa sih yang disebut dengan manajemen sistem itu? Sebenarnya manajemen sistem itu ada banyak ya Bapak Ibu ya, bukan cuma dimiliki oleh OHS saja, tetapi ada manajemen sistem terkait dengan keuangan, manajemen sistem terkait dengan lingkungan, manajemen sistem terkait dengan enterprise atau corporate business juga ada. Nah, jadi kali ini kita akan membahas spesifik terkait dengan OHS, manajemen sistem, atau manajemen sistem terkait dengan K3. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, apa sih pengertian dari OHS manajemen sistem itu? OHS manajemen sistem adalah bagian ya Bapak Ibu ya, bagian dari sistem manajemen di perusahaan yang digunakan tujuannya untuk ini Bapak Ibu, untuk mengelola bahaya, memenuhi peraturan perundangan atau persyaratan, atau peraturan lainnya, dan juga untuk kita menangani resiko dan juga peluang yang muncul dari kegiatan perusahaan kita. Yang dimana harapannya agar perusahaan kita terhindar nih dari yang namanya cedera dan juga dari yang namanya penyakit. Dan ini tujuan kita untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat. Jadi tujuannya dari OS Management System itu ya Bapak Ibu ya, suatu sistem agar kita dapat mengelola tempat kerja kita agar aman, kita juga mampu memenuhi peraturan perundangan agar perusahaan kita tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu silakan jika ingin mempelajari lebih dalam terkait dengan OS Management System kita, Bapak Ibu bisa mengacu pada dokumen manual OHS Management System kita, yaitu pada dokumen numbernya KSORK HSE PRO 001. Nah, ini berisikan dokumen ya Bapak Ibu ya, terkait dengan elemen-elemen dalam manajemen sistem kita, di mana HSE manajemen sistem dokumen ini atau manual ini telah diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2022. Jadi sudah mendapatkan approval. Bapak Ibu silakan dapat mengakses dokumen ini dan membaca lebih detail lagi. Nah, kalau kita mengacu Bapak Ibu, apa sih isinya dari dokumen tersebut? Kurang lebih sama Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu ASN Manajemen Sistem kita atau OHS Manajemen Sistem itu terdiri dari 4 proses Bapak Ibu, yaitu ada planning atau perencanaan, bagaimana kita merencanakan HSM Manajemen Sistem kita dengan baik. Kemudian kita implementasikan, kita terapkan, kemudian bagaimana kita evaluasi dari yang sudah kita terapkan tadi, dan kemudian act ini bagaimana kita memperbaiki, menindaklanjuti dari apa yang sudah dievaluasi. Di mana masing-masing proses ini memiliki elemennya lagi Bapak Ibu. Contohnya dari planning ini perencanaan, terdiri dari elemen kebijakan HSE. Kemudian juga bagaimana kita menerapkan goal, sasaran, dan target Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita mereview atau melakukan penilaian risiko. Ini masuk dalam elemen perencanaan. Nah, kemudian setelah kita selesaikan semua nih, kita buat HSE policy-nya, kita buat goal and plan-nya, kita lakukan analisa resikonya, kemudian kita lanjut ke tahapan namanya do atau implementasi, yang terdiri dari training, bagaimana pelatihan pada pekerja atau kepada mitra kerja. Program-program komunikasi Bapak Ibu seperti safety talk, misalnya manajemen review, safety committee meeting, bagaimana terkait dengan safe control system, bagaimana kita mengatur terkait dengan procurement atau pembelian Bapak Ibu. Bagaimana kita mengatur terkait dengan manajemen perubahan dan bagaimana kita mengelola terhadap keadaan darurat. Ini masuk ke dalam proses pelaksanaan. Nah, nanti setelah sudah kita laksanakan, kita melakukan evaluasi Bapak Ibu. Cara melakukan evaluasi bagaimana? Ada elemen menginspeksi, elemen melakukan audit, elemen melakukan monitoring.
Ada juga elemen melakukan evaluasi dan juga ada review. Nah, di sini baru setelah kita lakukan evaluasi, baru kita tindak lanjut, yaitu dengan cara investigasi, terus menetapkan atau melakukan tindakan-tindakan perbaikan, dan kita melakukan improvement, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih ini adalah proses-proses dalam OHS Management System yang berlaku di KSORK. Kalau kita mengacu lagi terkait dengan dokumen-dokumen yang berlaku, Bapak Ibu, di dalam KSORK itu terdiri 3 lapisan, Bapak Ibu ya, atau 3 tahapan terkait dengan dokumentasi OS Management System. Yaitu ada lapisan 1, yaitu adalah volume 1, ada volume 2, dan juga ada volume 3. Volume 1 ini berisikan manualnya, Bapak Ibu, yang tadi kita bahas di awal. Ada dokumen HSM Management System atau manual. Hanya ada satu dokumen aja, Bapak Ibu. Nanti silakan bisa direview. Kemudian ada juga terkait dengan volume 2, ini safe work practice, kurang lebih ada 35 dokumen yang berisikan dokumen-dokumen atau prosedur lebih spesifik yang sudah dibahas atau yang ada di dalam HSM Management System. Kemudian ada juga volume 3. Nah, volume 3 ini adalah dokumen yang berlaku di spesifik atau di site masing-masing. Jadi ini dia Bapak Ibu adalah hierarki-hierarki dalam OS Management System. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu terkait dengan kebijakan K3L. Kalau bicara kebijakan K3L itu sebenarnya apa sih? Nah, mungkin Bapak Ibu sering melihat ya, atau mungkin nanti kalau berada di lokasi kerja KSORK, itu sering melihat kebijakan K3L ini itu terpampang Bapak Ibu atau tertempel. Biasanya ada di kantor, ditempelkan, atau juga biasanya juga di notice board, atau juga di lokasi workshop biasanya, dan di tempat-tempat lainnya. Jadi apa sih sebenarnya em, jadi apa sih sebenarnya kebijakan K3L ini Bapak Ibu? Kebijakan K3L ini adalah suatu dokumen Bapak Ibu yang berisikan suatu arahan. Arahan dari manajemen puncak terkait komitmen atau bagaimana kita mengimplementasikan K3 di tempat kerja. Nah, sesuai dengan definisinya Bapak Ibu, jadi dokumen ini merupakan arahan dari manajemen puncak. Oleh karena itu, dokumen ini ditandatangani oleh manajemen puncak kita, yaitu ditandatangani oleh presiden direktur kita, yaitu adalah Dr. Yantang, dan juga dari setiap KTPB yang menjadi manajemen puncak di setiap proyek. Di sini ada tanda tangan dari KTPB dari Sokoria dan juga ada KTPB dari Sorik Marapi. Di mana isinya Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya apa aja isi dokumennya. Jadi kalau bisa kita rangkumkan, di sini kurang lebih adalah terkait dengan bagaimana target perusahaan untuk mencapai target ini Bapak Ibu, yaitu adalah nihil kematian dan hilang hari kerja pada pekerja. Jadi kita harapannya ini nggak ada lagi kejadian fatality Bapak Ibu, atau kejadian yang mengakibatkan lost time injury. Itu adalah komitmen kita dari perusahaan. Di mana bagaimana caranya untuk membuat nihil kematian atau nihil hilang hari kerja. Salah satu caranya ada 10 bagian ini Bapak Ibu, yaitu dengan melakukan implementasi K3L. Oleh siapa? Oleh si manajemen yang ada di perusahaan, yaitu adalah Kepala Teknik Panas Bumi, oleh KTPB-nya. Di mana KTPB ini melakukan implementasi K3 pastinya nggak bisa dilakukan sendirian ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu perlu kita sebagai pekerja memberikan dukungan kepada KTPB. Kemudian juga perusahaan juga berkomitmen untuk melakukan pembinaan perusahaan penyedia jasa, jadi kepada para kontraktor kita, kepada para vendor kita, karena seperti yang kita tahu, pekerja di KSORK justru kebanyakan dari kontraktornya Bapak Ibu ya, oleh karena itu kita perlu melakukan pembinaan. Kemudian, apa aja yang perlu kita lakukan untuk mencapai nihil kematian, yaitu adalah kita sebagai pekerja juga wajib memahami apa itu kewajiban kita Bapak Ibu. Kewajiban kita bagi para pekerja, kewajiban bagi para kontraktor atau para tamu terkait dengan K3LL. Kemudian juga bagaimana komitmen kita perusahaan untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian juga bagaimana langkah-langkah kita untuk menerapkan manajemen resiko agar jangan sampai resiko yang ada di tempat kerja kita ini bisa mengancam operasional atau mengancam nyawa kita. Kemudian juga bagaimana komitmen kita terkait dengan pengendalian resiko lingkungan dan juga terkait dengan bagaimana kita melakukan implementasi K3L pada setiap perubahan, yaitu pada setiap ya ini adalah proses terkait dengan manajemen of change atau manajemen perubahan. Kemudian juga bagaimana kita
perusahaan menyediakan dukungan terkait dengan K3L, baik dukungan dari sumber daya dan juga yang ke-10 dengan menerapkan budaya keselamatan agar kita mencapai nih Bapak Ibu untuk target kita nihil kematian dan juga nihil hilang hari kerja. Nah, itu dia kurang lebih Bapak Ibu terkait dengan materi yang ada di bab 1. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya, yaitu di bab kedua, yang kita akan membahas terkait dengan hajat identification dan juga HSE Observation Card. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.